Assalamualaikum guys. Sebelumnya kalian tahu nggak sih fermentasi itu apa? Nah, pada kesempatan kali ini kami mau ngejelasin apa itu reaksi kimia pada fermentasi tape singkong. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aprilia Maharani, Kelvin Andra Maulana, Dede Khairunisa Aulia, dan Enggar Puspitasari. Kami dari kelas 12 IPA 2. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan salah satu jenis pengolahan makanan tradisional. Cara tua ini banyak dilakukan di tingkat rumah tangga. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya akan produk-produk olahan pangan hasil proses fermentasi. Salah satu contohnya yaitu tapai. Tapai merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi. Tapai biasanya dibuat dari beras atau dari singkong. Berbeda dengan makanan-makanan fermentasi lain yang hanya melibatkan satu mikroorganisme sebagai peran utama dalam prosesnya, seperti tempe atau minuman alkohol. Tapi pembuatan tapai itu melibatkan banyak mikroorganisme dalam proses fermentasinya. Beberapa mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape antara lain kapang Amylomyces roxy, Mucor sp, dan Rhizopus sp, Khamir Saccharomycopsis fibuligera, Saccharomycopsis malanga, Picia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis, serta bakteri Pediococcus sp dan Bacillus sp. Kedua kelompok mikroorganisme tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Sesuai dengan definisi dari bioteknologi itu sendiri, maka prinsip dasar dari bioteknologi adalah memanipulasi atau merekayasa bahan hayati dengan unsur teknologi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dapat dipergunakan bagi kebutuhan manusia. Bioteknologi menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan produk dan jasa. Ciri-ciri utama bioteknologi sebagai berikut. Yang pertama, adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan. Yang kedua, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Sedangkan pengertian tapai singkong yaitu tapai yang dibuat dari singkong atau ketela pohon yang difermentasi. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat, tapai singkong ini sering disebut sebagai peyem. Pembuatan tapai melibatkan ubi singkong sebagai substrat dan ragi tapai yang dihancurkan lalu dibaurkan pada ubi yang telah dikupas kulitnya. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tapai biasa yang basah dan lunak dan tapai kering. Tapai kering ini biasanya yang lebih legit dan dapat digantung tanpa takut mengalami kerusakan. Untuk membuat tapai singkong dibutuhkan alat dan bahan, yaitu pisau, panci kukus, baskom atau wadah, saringan, talengan, 1, kg singkong, 2 butir ragi tapai, air. Langkah kerjanya yaitu 1. Kupas singkong dan potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kedua, cuci singkong hingga bersih dari tanah dan getah. Ketiga, siapkan air dalam panci kukus. Keempat, kukus singkong selama 20 menit atau hingga setengah matang. Kelima, tiriskan singkong dan diamkan sampai dingin. Keenam, haluskan ragi, kemudian taburi pada singkong menggunakan saringan. Ketujuh, ratakan ragi hingga menutup seluruh bagian singkong. Kedelapan, simpan singkong di wadah tertutup selama 3 hari. Pembuatan tapai memerlukan ketelitian dan kebersihan yang tinggi supaya singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang berlangsung dengan baik. Ragi adalah bibit jamur yang digunakan dalam proses pembuatan tapai.
Agar pembuatan tape berhasil dengan baik, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan harus bersih, steril, terutama dari lemak atau minyak. Alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tapai bisa menyebabkan kegagalan dalam proses fermentasi. Air yang digunakan pun juga harus bersih. Perubahan biokimia yang penting pada proses fermentasi tapai adalah hidrolisis pati menjadi glukosa dan maltosa. Perubahan ini yang akan memberikan rasa manis serta perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda bergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa atau C6H12O6 melalui proses fermentasi akan menghasilkan etanol atau 2C2H5OH. Jika digambarkan persamaan reaksi kimianya, C6H12O6 akan menghasilkan 2C2H5OH, 2CO2, dan 2 ATP. Dengan penjabaran sebagai berikut. Gula atau glukosa, fruktosa atau sukrosa menghasilkan alkohol, lebih tepatnya etanol, karbon dioksida, dan energi. Jalur biokimia yang terjadi sebenarnya bervariasi tergantung jenis gula yang terlibat, tetapi umumnya melibatkan jalur glikolisis yang merupakan bagian dari tahap awal respirasi aerobik pada sebagian besar organisme. Jalur terakhir akan bermacam-macam bergantung produk akhir yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tape yang telah disimpan selama 3 hari akan mengalami perubahan rasa dan aroma. Jika dianalisis, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayati, yang mengatakan bahwa fermentasi hari ketiga didapatkan pertumbuhan mikroorganisme rendah. Hasil pengamatan menyatakan bahwa tape memiliki aroma berbau alkohol dengan rasa yang sedikit manis. Ini juga sesuai dengan pendapat Rukmana, yang mengatakan bahwa proses pembuatan tape, kamir, dan kapang merupakan mikroba yang dapat mengubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan menjadi gula. Peranan ragi dalam pembuatan tape ini adalah mengubah gula menjadi alkohol. Rasa manis pada tape dipengaruhi oleh kadar gula yang ada dalam tape tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi secara umum sejalan dengan teori yang ada. Jika hasil tape yang dibuat tidak maksimal karena tape masih memiliki tekstur yang agak keras dan belum memiliki banyak air serta rasa yang belum terlalu manis, dikarenakan waktu fermentasi yang singkat yaitu hanya selama 3 hari. Sedangkan menurut Hidayati, fermentasi hari ketiga didapatkan pertumbuhan mikroorganisme rendah dan didapatkan pertumbuhan dan tinggi mikroorganisme yang tertinggi adalah waktu fermentasi hari ke-9.